Jumpa lagi dengan channel Ajo Sutarjo, channel wisata dan dakwah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu materi di pertemuan 9 ini, yaitu pertemuan aspek dan prospek hukum tentang karoseri, di mana dia tertuang di dalam peraturan perundang-undangan PP nomor 55 tahun 2012, pasal berapa tadi? Pasal 48 itu masalah perlengkapan kendaraan. Karoseri pasal 58. Pasal 58, Mas. Jadi di pasal 58 peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 itu membicarakan tentang karoseri. Karoseri itu adalah merupakan sebuah konstruksi penutup rangka kendaraan sesuai dengan jenis kendaraannya. Ya, kalau karoseri bus, ya tentu karoseri bus, konstruksi tentang bus. Kalau mobil penumpang, ya penumpang. Maka unsur dari karoseri itu sendiri jangan lupa, ada berapa unsur? Pertama, harus ada kaca. Kaca itu sifatnya harus tahan gores, tidak membahayakan bening. Itu kaca. Yang kedua, harus ada pintu dan engsel. Walaupun sekarang ada modernisasi pintu yang dibuat oleh karoseri, pintu model pneumatik namanya, yang penggeraknya dibuat dari kompresor angin, dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa menutup dan membuka sendiri. Itu adalah suatu pengembangan daripada pintu yang ada di karoseri. Yang ketiga, harus ada unsur tempat duduk atau kursi. Nah, tempat duduk ini sifatnya harus apa? Ergonomi sesuai dengan anatomi manusia. Jadi bagaimana penumpang itu bisa nyaman duduk di sebuah tempat duduk di kendaraan karena dia ergonomi. Maka kalau yang ergonomi yang tidak nyaman itu ya melanggar undang-undang. Intinya di situ. Terus yang berikutnya adalah bahwa karoseri harus punya tempat. Ya, itu tempat duduk. Tempat duduk pengemudi dan penumpang itu memang harus ada, dan itu dibedakan. Jangan penumpang dibuat seperti apa ya, reclining seat yang bisa disenderkan, terus jaraknya dibikin lapang biar selonjor gitu kan. Terus ada lagi yang dikasih mesin pijat. Kalau pengemudi nggak dikasih gituan, nanti malah nggak bisa nyetir, dia tidur. Maka beda antara tempat duduk pengemudi dengan penumpang. Dan penumpang dibuat tempat duduknya itu sesuai dengan bis ini akan dibuat seperti apa. Eksekutif kah? Ekonomi kah? Bisnis kah? Nah, itu disesuaikan dengan biaya dan tarif yang dikenakan oleh para penumpang tentunya gitu. Disesuaikan dengan namanya bisnis kan, harus ada hitung-hitungannya. Dan yang terakhir, bahwa karoseri harus memiliki tempat plat nomor. Itu yang paling penting. Jadi unsur itulah yang harus ada di dalam karoseri. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menceritakan sekilas ya? Tadi kita sudah lihat beberapa video bagaimana proses pembuatan karoseri. Coba ceritakan secara singkat pembuatan karoseri dari mulai rangka sasis sampai dites untuk jalan. Kira-kira 1 menit saja. Silakan, siapa? Ayo, silakan. 5. Ayo, Mas Panji. Nah. Menjelaskan tentang pembuatan karoseri yang pertama dari pemilihan rangka, Pak. Pemilihan rangka itu
Selanjutnya akan dibentuk kerangka samping-samping untuk menyesuaikan sesuai ketentuan dengan hukum yang berlaku, Pak. Setelah itu proses pembentukan bodi. Pembentukan bodi itu dilanjut sebagai pengelasan dan pendempulan sebagai finishing untuk menutup tentang kerusakan-kerusakan dan yang tidak sesuai dengan ketentuan, Pak. Yang selanjutnya adalah pemasangan dan pengecatan, Pak, untuk memaksimalkan dan memperindah suatu karoseri, Pak. Selanjutnya pemasangan interior dan finishing, Pak. Setelah itu pengecekan tentang tes tentang kebocoran, dan juga yang paling akhir, yang paling penting juga tes di pengemudi di jalan yang tidak rata maupun tes pengemudi di jalan umum, Pak. Oke, Mas Panji, terima kasih. Tepuk tangan teman-teman semua. Oke. Sip. Itulah sekilas tentang karoseri. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini bisa lebih dipahami dan bisa dimengerti. Dan kalau nanti membuat soal tentang karoseri jangan lagi bingung ya. Oke. Saya akhiri resume ini atau konklusi dari materi kita karoseri saya sudahi. Maka dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.